Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat RSPPN, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Welcome to Jelajah RSPPN Sudirman. Bersama saya, Nars Selvia Arifin, Eskep. Pada video kali ini, kita akan membahas terapi oksigen hiperbarik yang ada di Rumah Sakit RSPPN Sudirman yang bermanfaat untuk pasien terindikasi klinis maupun kebugaran dan kecantikan. Baik teman-teman, saya tidak sendiri kali ini, saya sudah ditemani oleh seorang dokter yang sangat profesional. Langsung saja saya perkenalkan beliau, Dr. Suhadi, Magister Kedokteran Kerja, Spesialis Kedokteran Kelautan, Subspesialis Penyelaman Hiperbarik, Konsultan. Selamat pagi Dr. Hadi. Selamat pagi Mas Elvi. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dok, alhamdulillah. Sehat. Dokter bisa disapa dulu untuk sobat Halo, online. selamat pagi sobat RSPPN, selamat pagi, salam sehat semuanya. Baik dokter, pada kali ini dok, kita akan membahas mengenai terapi oksigen hiperbarik yang ada di Rumah Sakit RSPPN Sudirman, karena ternyata banyak sekali sahabat online yang belum mengenal apa sih terapi oksigen hiperbarik itu. Bagaimana untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pertanyaannya dokter. Oke, silakan Mbak. Baik, dokter Hadi, apa sih dok terapi oksigen hiperbarik itu dokter? Jadi terapi oksigen hiperbarik itu kalau di kita di dunia medis sering disingkatnya TOHB. Siap. Kata-kata di belakangnya itu ada hiperbarik. Berarti di situ tekanannya harus lebih besar dari kita sekarang. Di mana dalam terapi oksigen hiperbarik itu pasien akan saya masukkan ke dalam suatu ruangan yang seperti di belakang kita ini berbentuk chamber, di mana nanti pada saat dimasukkan dalam chamber saya kasihkan media napasnya itu oksigen. Siap. Oksigen yang saya kasih itu adalah oksigen murni 100%. Oh, murni 100% 100% ya dok? murni 100% dengan tekanannya lebih dari 1 atha. Baik. Nah, biasanya kalau untuk terapi oksigen hiperbarik ini yang kita pakai tekanannya adalah 2,4 atha. Siap. Kalau saya meterkan itu kurang lebih adalah sekitar 14 meter. Siap. Nah, kenapa harus saya masukkan ke dalam suatu ruangan yang berbentuk tabung dengan tekanan hiperbarik? Nah, di sini hiperbarik ini sebenarnya ada suatu maknanya sendiri. Berarti hiperbarik itu tekanannya kan harus lebih besar dari sekarang. Nah, tekanan yang lebih besar dari sekarang ini nanti pasien akan kita masukin dalam tabung, kita tekan perlahan-lahan sampai tekanan yang kita inginkan yaitu di 2,4 atha. Siap, 14 meter tadi 14 ya, meter. dok, ya. Kalau sudah sampai di 14 meter tersebut, pasien baru kita kasih oksigen. Baik. Dia akan menghirup oksigen 100%. Nah, kalau sebelum masuk itu di udara yang kita hirup sekarang ini kadar oksigennya hanya 21%. Ya. Dengan komposisi yang paling besar ada nitrogen. Tapi nanti di dalam chamber pasiennya akan saya kasih oksigen yang besarnya adalah 100%. Di sini berlaku hukum fisika. Makin turun ke bawah, tekanan itu makin tinggi. Terus, nah tekanan yang makin tinggi ini menyebabkan satu, sesuai dengan hukum Boyle, makin turun tekanan makin tinggi berarti volume gasnya akan mengecil. Yang kedua, berdasarkan hukum Charles, makin turun ke bawah tekanan makin tinggi, tetapi daya larutnya juga konsentrasinya tinggi. Termasuk hukum Henry dan hukum Charles, itu semua berbicara tentang tekanan. Jadi keuntungannya apa? Jadi seperti kita ketahui bahwa pembuluh darah kita itu kan ada yang diameternya besar, ada yang diameternya kecil. Yang kecil itu ada di daerah kepala dan di daerah tangan. Nah, kalau saya ibaratkan di udara yang 1 atmosfer ini, besaran diameternya oksigennya saya anggap sebesar kacang mede. Baik. Jadi pada saat nanti masuk ke dalam chamber sesuai hukum Boyle, makin turun ke bawah tekanan mati, tapi volume gasnya dia mengecil. Nah, pada saat dia mengecil itu bisa sebesar jarum pentul. Jadi kalau dia sebesar jarum pentul itu oksigen itu bisa masuk ke arah peredaran darah kita yang paling terkecil. Oh begitu dokter. Nah, konsentrasinya banyak. Berarti apa? Tidak ada semua sel dalam tubuh kita yang tidak akan mendapatkan oksigen. Jadi dari kepala sampai kaki itu dia akan mendapatkan tersuplai oksigen. semua Tersuplai ya dok semuanya. ya, sampai ke ujung saraf Sampai ke ujung terkecil. saraf-saraf terkecilnya. Siap. Ya, termasuk juga di situ apabila terjadi adanya suatu gangguan aliran darah tersebut, nah itu kita bisa menyalurkan oksigen sampai ke situ. Baik. Manfaatnya cukup banyak. Jadi manfaatnya bisa disebutkan lagi dok, mungkin biar teman-teman juga pada tahu. Jadi manfaat di terapi oksigen hiperbarik ini cukup banyak ya. Salah satu dia bisa menyembuhkan penyakit. Yang kedua dia juga buat kesehatan ya, terutama karena apa kesehatan? Karena oksigennya dia akan mengalir ke seluruh tubuh kita. Terus bisa juga sebagai kebugaran. Seperti kita ketahui kalau kita habis olahraga
aktivitas kita capek. Nah, capek itu karena apa? Kadar asam laktat kita tinggi. Nah, untuk menurunkannya berarti kan orang harus istirahat. Tapi kalau kita masukin ke dalam terapi oksigen hiperbarik, asam laktatnya langsung turun. Nah, itu akan mempercepat proses regenerasinya. Kalau di dunia luar, di dunia barat, terapi ini banyak digunakan untuk olahragawan malah. Baik. Daripada kasus klinisnya. Oh, begitu, Nah, dokter. tapi ini yang paling dicari. Siap. Karena apa? Terapi oksigen hiperbarik ini salah satunya dia akan merangsang kolagen. Nah, kolagen itu kan adanya di bawah kulit kita. Siap. Makanya salah satu terapi oksigen hiperbarik ini dilirik juga untuk kecantikan. Wow, menarik sekali ya, dokter Menarik ya. untuk para kaum hawa ya. Yap. Karena kalau di Jakarta ini apalagi kalau kita keluar banyak polisi-polisi akhirnya menempel di badan kita, di muka Betul, kita. Nah, betul. itu kelihatan muka kita kusam. Siap. Kalau kita masukkan dalam terapi hiperbarik itu akan membuat cerah. Jadi apa Siap. istilah sekarangnya? Glowing ya. Asik ya, glowing seperti dok. itu. Sekarang yang lagi populer ya Lagi dok. populer. Jadi kalau mau glowing nggak harus pakai skincare, bisa nggak usah langsung pakai masuk ke skincare. chamber hiperbarik Masuk ke chamber ya dok. hiperbarik, Siap. apalagi kita kan tindakannya bukan invasif, masa Siap. kita kasih oksigen 100%. Siap. Nah, itu akan memperlancar aliran darah. Ya, dari dalam ya dok Dari dalam. kerjanya ya dok. Iya. Terus kalau untuk penyakit dok, penyakit apa saja dok biasanya yang dimasukkan ke dalam terapi oksigen hiperbarik dok, yang Oke. bisa kita rujuk nih dok? Oke. Jadi sebenarnya terapi oksigen hiperbarik ini dia mempunyai dua fungsi. Yang pertama itu sebagai tujuan utamanya itu adalah pengobatan penyakit akibat penyelaman. Siap. Nah, selain itu juga buat kasus-kasus sekarang ini berdasarkan evidence base-nya dari Europe itu kalau nggak salah sudden deafness sama luka bakar itu sudah masuk ke penanganan tipe 1. Oh, begitu, Dulu Dok. sudden deafness itu masih masuk di grade 2. Siap. Sekarang berdasarkan penelitian beliau masukin di grade 1. Terus keracunan daripada gas monok CO. CO. Gas keracunan H2S atau hidrogen sulfida itu salah satu indikasi masuk ke dalam terapi oksigen hiperbarik. Siap. Tapi kasus-kasus klinis yang bisa masuk ke dalam terapi hiperbarik itu ada dari beberapa bidang spesialis. Sebagai contoh dari penyakit dalam itu kalau ada penyakit diabetes mellitus itu baik dia ada luka maupun gak ada luka itu ternyata mempercepat penyembuhan lukanya. Oh, baik. Termasuk juga semua orang yang masuk terapi hiperbarik itu menyebabkan kadar gulanya pasti turun. Turun. Oh, iya. Makanya kenapa kalau orang yang diabetes tanpa ada luka, Siap. kalau masuk terapi hiperbarik itu pasti membantu mengkontrolkan kadar gula darah. Wow, baru tahu ini dok nih. Nah, Jadi itu. teman-teman biar pada tahu ya Pak, ada Ya, dokter ya izin. gitu. Nah, untuk itu juga di bidang bedah itu banyak kasus-kasus termasuk adalah luka diabetes tadi sama luka-luka yang pasca operasi. Nah, kalau luka diabetes ini saya ibaratkan saja tangan saya ini kaki. Kalau tiba-tiba kaki saya di sini ada luka, berarti kan jaringan kulit saya kebuka semuanya. Siap. Kalau di jaringan kulit terbuka, termasuk juga ada aliran pembuluh darah rusak. Nah, kalau aliran darah ini pembuluh darah rusak, oksigen ini tidak bisa sampai ke ujung jari sini. Makanya kalau kita bisa melihat beberapa kasus orang yang kena luka diabetes, Siap. itu banyak yang ujung-ujungnya langsung di Amputasi, dipotong ya dipotong. dok. Ya, karena apa? Suplai oksigen tidak sampai ke sini. Baik. Nah, saya mencegah jangan sampai tindakan amputasi ini terjadi pada pasien tersebut. Siap. Dengan cara apa? Mensuplai oksigen tersebut. Baik. Nah, di satu sisi kalau misalnya di jarinya tangan ini sudah berwarna hitam, saya mencegah jangan sampai hitamnya ini sampai turun ke bawah. Baik, jangan Jadi, sampai menjalar jangan ya sampai dok menjalar, ya. kita blok di situ. Siap. Nah, ini salah satu manfaat terapi oksigen hiperbarik yang dibilang dengan angiogenesis. Dia menyalurkan aliran pembuluh darah. Baik. Terus untuk beberapa kasus bedah lagi yang cukup bagus untuk terapi hiperbarik itu adalah kalau orang kayak kita di tentara itu kan sering ada latihan, Siap. tiba-tiba tulang kita ada yang patah, Siap. itu kan harus dilakukan tindakan operasi. Operasi. Nah, ini kalau sudah dipasang pen Siap. 1 kali 24 jam, kondisi pasiennya tersebut bagus, kadar umumnya bagus, itu bisa langsung dimasukkan terapi hiperbarik. Jadi penyembuhannya akan lebih cepat malah. Baik. Termasuk sekarang yang kami di beberapa rumah sakit juga sering ada yang kasus-kasus mungkin untuk dokter bedah digestif yang habis melakukan tindakan operasi fistulektomi. Nah, itu ternyata penyembuhannya lebih cepat. Bahkan pengalaman pribadi saya itu, saya pernah dikonsulkan dari senior saya, dia habis melakukan tindakan fistulektomi, ternyata tidak rapat-rapat lukanya. Oh, baik, dok. Nah, setelah saya terapi hiperbarik itu ternyata hari kedua, hari ketiga sudah mulai timbul jaringan granulasi. Siap. Akhirnya dia bisa merapat lagi. Ya dok. Tuh. Ini ilmu yang sangat bermanfaat ya dokter, Oke. karena banyak sekali mungkin sobat RSPPN yang belum mengetahui manfaat terapi hiperbarik sangat bagus untuk penyembuhan luka, untuk luka bakar, untuk pasca operasi dan Ya. untuk membantu menumbuhkan kalus ya dok ya, Ya, saat ya. apa Regenerasi itu kan siap, pas itunya. siap betul. Baik dok.
kemudian apa sih dok yang bisa dirasakan oleh pasien saat di dalam chamber? Apakah ada resiko atau efek sampingnya dok? Nah, kalau kita bicara resiko dan efek samping daripada terapi oksigen hiperbarik, kita kembali lagi ada dua efek samping. Dia ada efek samping positif, ada efek samping negatif. Efek samping negatifnya sendiri itu bisa kita jaga kalau pasien tersebut mengikuti prosedur yang ada di dalam. Baik. Jadi ini kan ibaratnya masuk ke dalam suatu tabung, tabungnya itu saya kasih tekanan. Siap. Nah, tekanan itu akan lama makin tinggi. Nah, pada saat tekanan yang tinggi itu ada beberapa pasien kalau saya bilang masuk ke dalam tabung, saya kasih tekanan, bayangannya mereka pasiennya itu akan dipres badannya. Betul. Padahal ternyata kita tahu bahwa hukum fisika ini berlaku lagi di dalam chamber ini. Baik. Tekanan itu akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, kenapa orang yang masuk ke dalam terapi hiperbarik itu harus salah satu persyaratannya ada foto rongsen. Baik. Nah, foto rongsen itu tujuannya kita mengetahui apakah di dalam organ parunya ada masalah apa tidak. Kalau misalnya orang yang bekas penderita penyakit TBC atau flek, terus dia ada kavitas kecil, itu biasanya saya larang masuk. Baik. Karena nanti udara itu akan masuk ke dalam paru-paru Paru-parunya. tersebut. Nah, itu adalah kita kenal dengan nama terapi yang disebut teknik falsafah. Oh siap. Nah, falsafah itu teknik menyamakan tekanan di luar badan kita sama di dalam badan kita. Caranya adalah pada saat pasien itu duduk, nanti beliau terasa telinganya. Terasa kayak orang mau naik pesawat. Oh siap. Sensasinya sama seperti Sama naik kayak orang naik pesawat ya, pesawat. terbang ya dok. Terbang. Rasa pengang mungkin di Nah, telinga ya dokter. jadi pada saat pasien ini duduk perlahan-lahan, biasanya operator akan bilang penekanan segera dimulai. Pada saat penekanan segera dimulai tersebut, nanti telinga pasien itu akan terasa ada aliran udara masuk. Nah, pada saat terasa masuk itu, pasien itu harus melakukan tindakan falsafah. Ada 3 cara. Tinggal dipilih yang paling nyaman buat pasien yang mana. Cara pertama biasanya hidung dipencet, sambil dipencet dia nelan air ludah. Oh gitu. Tuh, itu cara kedua, biasanya perawat-perawat di dalam itu menganjurkannya hidung dipencet, sambil dipencet dia kayak meniup atau membuang udara lewat hidung. Siap. Jadi untuk menyamakan tekanan Untuk menyamakan. tadi. Jadi supaya tekanan di luar nggak masuk ke dalam Baik. badan kita. Yang ketiga, kalau dia sudah terbiasa naik pesawat, biasanya dia hanya menggerak-gerakkan rahang. Siap. Jadi tinggal pilih yang paling nyaman yang mana. Betul. Tapi juga nggak usah khawatir. Jadi pada saat ditekan, tiba-tiba terasa pasien itu lupa falsafah. Akhirnya pasien itu kan akan terasa sakit. Ya. Jadi pada saat terasa sakit, pasien itu harus angkat tangan aja. Oh baik. Pada saat diangkat tangan, tekanan ini akan di stop. Siap. Pada saat di stop, saya kurangi nanti perlahan-lahan sampai pasien itu nyaman, baru kita turunkan lagi. Baik, Jadi dok. memang terapi ini prosedur awalnya tuh memang keselamatannya ada di pada saat penekanan saja. Begitu, Itu kan dok. untuk mencapai sampai yang tadi saya bilang kedalamannya berapa? 14 meter ya. Siap, 14 meter, Nah, dok. kalau sudah di dalam 14 meter, pasien itu tugasnya tinggal menghirup oksigen dan Jadi berhenti di 14 berhenti meter, di 14 meter. Dimulai terapi di terapi 14 meter. Dan ini harus kalau sudah di 14 meter kan udaranya sama seperti dengan yang kita Iya. seperti ini. Jadi dia tinggal menghirup oksigen Baik. aja selama 30 menit. 3 kali 30 menit. Jadi ini seolah-olah menyelam tapi kering ya dok, Ya, nggak basah ya itu dok ya. penyelaman kering, Ya, betul. rasanya sama seperti kita naik pesawat terbang, Oke. gitu ya dok. Ya. Izin dokter, untuk sesinya berapa lama dok waktunya saat terapi dok? Nah, ini kita kalau sekarang ini di Indonesia itu sebenarnya kita menganutnya adalah pada pakai tabel US Navy. Ya. Ada di Indonesia yang bilang tabel 9 US Navy, ada juga yang bilang tabel modifikasi Guritno. Itu karena itu yang memodifikasi itu adalah Prof Guritno ya, salah satu senior yang mantan Kadis Besal. Siap. Itu dia menemukan teknik seperti itu. Jadi sesinya itu sekali terapi 2 jam, di mana 2 jam itu kita bagi 3 kali 30 menit. Dia pasien tersebut akan menghirup oksigen. Dengan 5 menitnya diselingi udara biasa. Kenapa harus saya selingi 5 menit udara biasa? Karena sesuai dengan tabel US Navy, manusia itu tidak boleh menyelam di kedalaman 14 meter, Ya. menghirup oksigen lebih dari 30 menit. Oh begitu Makanya, dok. takutnya terjadi keracunan oksigen atau Baik. apa. Jadi Makanya- sangat dipantau ya dok Sangat ya. dipantau, Waktunya kapan terapi Waktu dan kapan terapi. istirahat. Ah. Jadi tadi saya dengar dokter bilang ada terapi klinis, kebugaran dan kecantikan. Itu waktunya sama dok? Nah, kalau di dalam dok. sebenarnya sih kita menganutnya hampirnya sama, tapi kalau kebugaran biasanya kita cuma ngambil 2 kali 30 menit Oh, gitu. baik. Kalau kecantikan sih kita samakan dengan klinis aja karena Siap. biar efeknya lebih panjang lagi. Oh, gitu. Efek glowingnya lebih Nah, terasa gitu. lebih terlihat dibandingkan cuma sebentar.
Izin Dokter Hadi, dokter boleh sharing sedikit dari pengalaman dokter selama bertugas di hiperbarik, berapa persen sih dok tingkat keberhasilan atau kesembuhan untuk pasien-pasien melakukan terapi oksigen hiperbarik dokter? Oke, baik, selama pengalamannya pribadinya saya selama di pelayanan terapi oksigen hiperbarik, itu kalau saya bilang tadi kan ada kasus utama sama penunjang medis. Yang utama itu adalah buat kasus-kasus penyelam. Jadi kalau pengalamannya saya untuk kasus penyelam, apabila penyelam tersebut langsung kita tangani, masuk ke dalam chamber, itu penyembuhannya lebih cepat. Salah satunya kalau dia dekompresi tipe 1 yang tangannya kesemutan, itu biasanya kalau cepat kita tangani, itu kebas kesemutannya ini dia akan cepat hilang. Begitu dok. Tuh, jadi kalau misalnya dia agak timbul yang DCS tipe 2 yang sampai bahkan pasiennya ini lumpuh, nah ini kalau cepat ditangani itu akan cepat juga kembalinya. Jadi kalau dibilang persentasenya mungkin bisa di atas 50% apabila penanganannya cepat. Tapi kalau untuk kasus klinis itu memang dia butuh waktu beberapa kali sesi, karena ini pengobatan ini kan membutuhkan continue dia oksigennya. Nah tapi kalau dipersenkannya lagi, selama pasien ini datang ke kami terus tepat ditangani, itu boleh dibilang di atas 75% pasti pasien itu cepat tertangani. Hasilnya cukup bagus. Jadi bukan seperti kita pusing, minum obat langsung sembuh ya dok, tapi memang harus sabar, bertahap, continue begitu. Tetap dipantau oleh dokter-dokter hiperbarik tentunya ya dokter. Baik, kemudian bagaimana proses pemeriksaan awal dok saat pasien akan menjalani terapi? Jadi seperti tadi yang saya bilang, pasien kalau mau masuk ke dalam terapi oksigen hiperbarik itu biasanya kami meminta persyaratan itu ada beberapa, salah satunya kita harus melaksanakan ada riwayat atau ada hasil foto rongsen torak. Yang tadi saya bilang, kenapa harus ada foto rongsen torak? Kita untuk mengetahui kondisi parunya sendiri. Jadi kalau parunya normal, nggak ada masalah, itu kita bisa masuk. Aman langsung masuk dok. Terus yang kedua, biasanya kita periksa kadar gula darah. Gula darah sewaktu Gula darah sewaktu. Karena apa? Semua orang yang masuk terapi oksigen hiperbarik itu akan menyebabkan kadar gula dia turun. Makanya kenapa saya selalu periksa kadar gula darah sewaktu. Salah satunya apabila ada pasien diabetes, terus dia sudah dilaksanakan terapi insulin. Kalau misalnya pasien tersebut dijadwalkan pagi, itu saya pasti melarang insulinnya untuk disuntik dulu. Gitu, kan? Jadi masuk terapi dulu, nanti biasa kita baru suntik insulin. Baik dokter. Karena pengalamannya saya pernah ada pasien sudah saya edukasi, kalau misalnya dijadwalkan jam 7 pagi, obat yang insulin jangan disuntik dulu. Ternyata pasien tersebut tetap menyuntik. Ternyata apa yang terjadi di dalam, pada saat ditekan, beliau belum saya kasih oksigen, pasiennya tersebut sudah keluar keringat dingin. Keliengan gitu ya dok. Jadi akhirnya kalau sudah terjadi kejadian kayak gitu, nggak usah khawatir, pasiennya nggak akan saya keluarkan. Mungkin akan saya kasih melalui medical lock, di alat chamber ini ada medical lock, itu akan kami kirimkan teh manis. Begitu, jadi bisa ditransfer teh juga dok. Kalau kopi bisa dok? Kalau kopi nggak bisa. Sebenarnya medical lock itu sebenarnya untuk mentransfernya adalah obat-obatan atau alat kesehatan yang kita butuhkan. Tapi kalau misalnya sudah di dalam perjalanan terapi tiba-tiba terjadi hipoglikemi, berarti di medical locknya itu saya akan masukkan teh manis. Tujuannya untuk menaikkan kadar gulanya. Dan pastinya di dalam sudah ada perawat juga yang mendampingi ya dok. Jadi tidak perlu khawatir. Yang perlu dikhawatirkan kepada para rekan-rekan semua, terapi hiperbarik ini sudah, kalau saya bilang, menjamur. Tapi ternyata kembali lagi, menjamurnya ini tidak didukung sama SDM yang berqualified. Dan di dalamnya sendiri juga kadang kayak di rumah sakit RSPPN ini kan, kalau di dalam terapi hiperbarik ini ada perawatnya yang masuk di dalam. Jadi kondisi pasien di dalam diketahui sama perawatnya, juga koordinasi sama yang ada di luar. Tapi ada beberapa juga yang modelnya kayak tiduran. Jadi dia dari akrilik, modelnya tiduran, itu biasanya dipakai sering banyak buat kecantikan. Nah itu ada beberapa kasus yang menimbulkan gangguan pada pasiennya, itu yang sangat kasihan. Kalau yang di chamber RSPPN ini sudah pastinya didampingi ya dok ya di dalam ya? Kalau yang ini sih menurut saya udah sesuai dengan standar yang ada di aturan Permenkesnya, sudah sesuai standar. Baik dokter, tadi kan yang perlu diperhatikan seperti pemberian insulin ya dok, terus ada lagi nggak yang harus diperhatikan oleh pasien saat mau masuk ke dalam dokter? Biasanya sih cuma tinggal kita lihat kondisi kondisi pasiennya tersebut ya. Bahkan ada beberapa pasiennya saya yang tensinya 130, 140 sampai 150, tapi saya tidak pernah menyarankan tensi di atas 160 untuk masuk ke dalam chamber.
Di atas 160. 160. Jadi 160 masih aman bisa Masih masuk ya aman. dokter? Karena Oke, baik. kita ketahui bahwa di dalam chamber ini bukan hanya ada oksigennya, Siap. tapi dia ada unsur gas hidrogen, nitrogen, sama oksigen. Baik. 3 gas ini semua berkaitan dengan curah jantung. Siap. Di mana nitrogen ini bisa secara langsung menurunkan kontraktilitas curah jantung, kalau hidrogen melalui pelebaran pembuluh darah, tapi kalau oksigen melalui susunan saraf pusat. Itu 3-tiganya gas itu menjadi satu menurunkan curah jantung. Siap. Makanya kalau orang yang punya terapi hipertensi dimasukin hiperbarik, itu selama kondisi tensinya tidak di atas 160 itu masih aman. Baik. Jadi tetap dipantau ya dok sebelum masuk, pasti Ya. akan dilakukan Pengukuran tensi tensi oleh petugas ya Ya. dokter. Baik dokter, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana dokter melihat perkembangan terapi oksigen hiperbarik dalam dunia medis untuk beberapa tahun ke depan dokter? Baik ya, kalau menurut pendapat saya dengan berkembangnya penyakit, apalagi kemarin kita mungkin negara kita terserang suatu pandemi COVID. Nah itu ternyata kalau kita baca di dunia Cina lah, terutama di negara Cina sumbernya itu, ternyata pengobatan COVID itu bisa dipakai juga dengan terapi oksigen hiperbarik. Dan beberapa kasus kemarin pun di tempatnya kami itu, kalau pasien yang pasca COVID terus dia dinyatakan sudah sembuh, biasanya pasien itu selalu menyatakan bahwa walaupun dia sudah sembuh tapi dia berjalan beberapa meter saja itu merasa kayaknya habis jalan beberapa kilo gitu. Nah jadi kita masukkan ke dalam chamber, ternyata regenerasinya itu cukup bagus. Nah karena apa? Kedepan pun juga untuk kasus-kasus yang mengalami gangguan aliran darah ini, oksigen ini sangat berpengaruh, sangat membuat penyembuhan lukanya lebih cepat. Itu. Jadi ke depan mungkin apalagi sekarang persaingan global udah banyak kan, orang sudah banyak manfaat taunya. Di Indonesia ini berkembangnya yang menurut saya yang benar-benar booming itu adalah pas saat pandemi COVID kemarin. Orang kan mau sehat. Orang mau sehat, mau gimana supaya dia dapat oksigen, apalagi baca di media sosial bahwa COVID ini orang meninggalnya karena yang diserang paru, akhirnya oksigennya berkurang. Akhirnya mereka banyak mendirikan fasilitas-fasilitas chamber ini. Hiperbarik. Baik dokter. Bagaimana dok untuk pasien yang ingin mengakses layanan terapi oksigen hiperbarik di RSPPN? Nah ini biasanya kalau seperti kayak gini, mungkin RSPPN ini kan punya media sosial atau Instagram, nah itu bisa bisa melalui itu atau bisa datang juga langsung ke rumah sakit RSPPN ini. Karena di Jakarta ini hanya ada beberapa rumah sakit yang memiliki fasilitas ini yang didukung sama sumber daya manusianya yang berprofesional dan qualified. Salah satunya adalah di RSPPN ini. Jadi gak usah khawatir untuk masalah keamanan, safety dan sumber daya manusianya. Di sini sudah sangat mendukung sekali. Baik, untuk sobat RSPPN juga bisa langsung datang ke ruang hiperbarik ya dok. Kebetulan ada di lantai 1 dekat dengan parkiran. Jadi bisa langsung ke RSPPN untuk bertanya-tanya jika ingin melakukan terapi oksigen hiperbarik. Dokter, tadi itu adalah pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih banyak dokter. Siap. Baik, terima kasih dokter. Terima kasih untuk sharingnya. Semoga dapat menambah ilmu, wawasan, dan motivasi untuk kita ya dok ya. Baik dokter, izinkan saya untuk merangkum sedikit yang sudah dokter jelaskan tadi. Baik sobat RSPPN, jadi dengan didukung tambahan terapi oksigen hiperbarik yang sesuai dengan indikasi dari tim medis, maka proses penyembuhan pada kondisi penyakit tertentu bisa lebih cepat serta dapat meningkatkan kebugaran dan kecantikan pada pasien. Baik sobat RSPPN, terima kasih karena sudah menonton podcast Jelajah RSPPN Sudirman. Semoga podcast ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang terapi oksigen hiperbarik, tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Baik, jangan lupa untuk follow Instagram @rsppnsudirman.id dan jangan lupa untuk like, subscribe YouTube RSPPN, aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update video medis lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Sehatku, sehatmu, sehat kita semua.